Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am ajaluha wa asasuha ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selamat datang hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, insyaallah di channel YouTube Yayasan Ar-Rasyid, untuk selama bulan Ramadan kita akan mengadakan kegiatan kultum menjelang berbuka puasa. Semoga di Ramadan kali ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam dan sehat walafiat. Tentunya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketaatan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di era modern saat ini tentunya kita sebagai orang tua mengharapkan generasi-generasi yang akan datang nanti di masa depan itu menjadi lebih baik daripada keadaan saat kita saat ini. Menjadi lebih baik daripada keadaan kita saat ini. Tentunya untuk memperoleh hal tersebut ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelumnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikitnya tentang bagaimana cara membentuk generasi yang lebih baik daripada generasi saat ini. Di antaranya ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah akidah. Yang pertama kali kita rombak di generasi kita saat ini adalah masalah keyakinan. Karena tidak sedikit orang yang keyakinannya lemah, ia tidak akan kuat menjalani kehidupan nanti di masa yang akan datang. Betapa canggihnya kehidupan. Apabila pondasi keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah kuat, maka insya Allah dia akan hidup dengan menghadapi beberapa cobaan yang dia jalani nanti. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, u'budu ai takidu, dalam tafsirnya itu dijelaskan bahwa u'budu dalam ayat itu merupakan i'takidu. Yang mana kalau dilihat dari susunan kalam itu adalah fi'il amar, suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan di masa yang akan datang. Bukan pekerjaan yang sudah terlampau, bukan pekerjaan yang sedang kita kerjakan, akan tetapi sebuah perintah untuk dikerjakan di masa yang akan datang. Nah, makanya i'taqidu di sini kita harus meningkatkan keyakinan kita rabbakumul ladzi terhadap Rabb kita, terhadap Allah yang telah menciptakan kita, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, apa tujuannya? Supaya kita bertakwa intinya. Makanya poin pertama yang harus kita siapkan agar generasi di masa yang akan datang menjadi lebih baik itu adalah masalah akidah, masalah keyakinan. Yang kedua yang harus kita persiapkan di generasi kita yang akan datang itu adalah masalah ilmu. Tentunya kita tahu bahwa untuk menjalani kehidupan baik di dunia dan di akhirat itu tentunya harus dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'ali bilmi, wa man arada dunya fa'ali bilmi, wa man arada huma fa'ali bilmi. Barang siapa yang berkehendak untuk kehidupan akhirat, maka dengan ilmunya. Barang siapa yang berkehendak untuk kehidupan dunia, maka dengan ilmunya. Dan barang siapa berkehendak untuk keduanya, artinya kehidupan akhirat dan dunia, maka dengan ilmunya. Nah, sehingga generasi yang akan datang nanti akan menjadi lebih baik apabila keilmuannya sudah kita bekali dari saat ini. Ilmu itu ada ilmu untuk kehidupan dunia, ilmu dunia, dan ada juga ilmu agama yang akan membawa kita kesejahteraan hidup di akhirat.
Nah, akan tetapi dari orang berilmu ini, ya, atau sering dinamakan orang berilmu itu adalah ulama. Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, cuman sayangnya dari bagian ulama ini kita bisa tahu itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada ulama alimun billah wa alimun bi amrillah. Siapa ulama yang seperti itu? Ialah ulama yang takut kepada Allah dan tahu terhadap larangan-larangan Allah, juga perintah-perintah Allah. Makanya tidak sedikit ulama pada saat ini mereka takut kepada Allah, tapi mereka tidak tahu mana batasan-batasan yang dilarang oleh Allah dan mana perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ulama yang pertama, ulama yang takut kepada Allah dan ulama yang mengetahui terhadap batasan-batasan larangan Allah, juga perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah alimun billahi wa laysa bi alimin bi amrillah. Siapa ulama yang seperti itu? Ialah ulama yang takut kepada Allah, akan tetapi ia tidak mengetahui batasan-batasan larangan Allah dan tidak mengetahui perintah-perintah yang telah Allah perintahkan. Sehingga apa yang terjadi? Dia hanya merasa takut kepada Allah, tapi langkah kakinya tidak ia arahkan sesuai dengan yang dia takuti tadi. Hatinya takut kepada Allah, tapi dia berbuat maksiat. Dia menjauhi perintah Allah, dia meninggalkan perintah Allah, dia mengerjakan larangan Allah, tapi dia takut kepada Allah. Ada yang seperti itu. Dan yang ketiga dari golongan ulama itu ada alimun bi amrillahi wa laysa bi alimin billah. Ada orang yang tahu terhadap batasan-batasan larangan Allah, tahu terhadap perintah-perintah Allah, tapi dia tidak takut terhadap Allah. Ini juga celaka. Bagi siapapun ulama yang tahu terhadap batasan-batasan larangan Allah dan perintah-perintah Allah, tapi hatinya tidak takut kepada Allah, ini sama berbahaya. Artinya bagaimana cetak generasi kita itu untuk menjadi alimun billah wa alimun bi amrillah, takut kepada Allah dan tahu terhadap batasan-batasan mana yang harus ia kerjakan dan mana yang harus ia tinggalkan. Hadirin rahimakumullah. Poin kedua tadi, yang pertama adalah masalah akidah, yang kedua adalah masalah ilmu. Itu semua harus kita siapkan dari saat ini. Oleh sebab itu, materi akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.